Hai guys, selamat pagi. Di Korea sekarang menunjukkan waktu jam berapa nih? No, 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 no. Jam 8 lewat 45 menit. Aku udah siap keliling kerja. Tapi hari ini kebetulan aku startnya itu nggak terlalu pagi. Biasanya kan aku subuh udah berangkat ya. Tapi hari ini aku janjian sama tamuku itu jam 9.30. Jadi agak punya waktu leluasa buat nyetir sekalian ngevlog. Seperti biasa, aku mau ngevlog sambil nyetir ini. Biasanya itu yang bisa aku lakukan cuma cerita tentang pengalaman pribadi aku selama tinggal di Korea. Gimana guys, pengalaman pribadiku? Seru nggak? Ada serunya ya, ada sedihnya, ada lucunya. Ya namanya hidup ya. Nggak di Indonesia, nggak di Korea. Kalau apes ya apes, kalau beruntung ya beruntung, kalau lagi seneng ya seneng, kalau lagi kesel ya kesel, sama aja. Kayak hari ini aku mau cerita pengalaman pribadiku setelah melahirkan anak kan. Kemarin kan aku nyeritain tentang apa ya, tentang awal ketemu bapaknya, terus nikah, terus melahirkan anak kan. Nah, kali ini aku mau ceritain tentang pengalaman aku setelah melahirkan anak. Pokoknya ya episode-episode menurut aku yang selalu aku ingat sepanjang hidupku tuh terekam dalam otak gitu ya. Pokoknya highlightnya dalam hidup aku selama di Korea deh. Salah satunya adalah setelah aku melahirkan anakku si Subin. Kan kalian ada yang nanya kenapa kak nggak pulang ke Indonesia aja? Kan kalau pulang ke Indonesia pasti ada yang bantuin dong. Jelas guys, aku tuh pengen pulang ke Indonesia saat itu. Siapa yang nggak pengen pulang? Tapi kondisinya waktu itu kan bapaknya nggak ada, sementara aku punya bayi. Jadi itu menurut aku tuh nggak mudah di zamannya itu untuk pulang sendiri bawa bayi ke Indonesia sendirian naik pesawat 7 jam. Banyak hal-hal yang bikin aku tuh jiper tau nggak? Ya misalnya nih ya, ini bayi kalau misalnya rewel bagaimana, ganggu penumpang lain nggak ya? Terus aku sanggup nggak ya bawa bayi sendirian? Wah banyak lah ya. Tapi tetap aja ya jiwa aku orang Indonesia yang lahirin anak sendiri tuh ngerasa lonely di Korea. So, aku pengen banget pulang ke Indo tetap. Dan akhirnya aku tuh apa ya mengajukan mau pulang ke Indonesia itu setelah si Subin ini umur 7 sampai 8 bulanan ya kalau nggak salah, sekitar 7 sampai 8 bulan. Baru tuh aku mengajukan ke bapaknya anak-anak untuk minta pulang ke Indonesia. Begitu. Ya aku pikir kan anakku udah mulai segini udah kuat kali ya naik pesawat gitu loh. Kupingnya udah bisa lah ya. Nggak apa sih, kalau naik pesawat kan rada budek ya. Intinya kuat lah kalau misalnya naik pesawat gitu. Akhirnya Bapak Supin oke tuh katanya, ya udah kalau emang kamu bisa sendiri pulang ke Indonesia nggak apa-apa gitu. Dan kalian tahu ternyata pulang ke Indonesia itu saat itu aku pikir kalau misalnya ya bikin paspor, beli tiket, selesai. Ternyata nggak semudah itu guys. Ternyata aku baru sadar bahwa pernikahan, maksudnya peraturan pernikahan untuk orang asing di saat itu masih belum selunak sekarang. Yang dimaksud selunak sekarang adalah masih banyak pilihan yang bisa aku pilih untuk bisa mempermudah pengurusan dokumen-dokumen gitu loh. Karena kan sebelum pulang ke Indonesia anakku si Supin ini harus punya ini dong, apa namanya, paspor dulu dong, ya nggak sih? Kalau nggak ada paspor kan nggak bisa dong keluar negeri. Even ibunya orang Indonesia, pulangnya ke Indonesia tetap harus ada paspor. Akhirnya aku mencoba membuat paspor sendiri itu untuk Supin dengan petunjuk yang sudah dikasih tahu sama papahnya anak-anak.
Ya udah kamu ke kelurahan terdekat, kelurahan ya. Istilahnya loh kalau diartiin tuh ke kelurahan. Kalau di Korea itu bikin paspor itu nggak perlu ke imigrasi guys. Cukup ke pemerintahan daerah terdekat kayak kelurahan, kecamatan, wali kota, maksudnya ya wali kota atau apalah gitu. Nggak harus ke imigrasi itu bisa. Akhirnya aku ke kelurahan terdekat. Udah bawa nih dokumennya sesuai dengan yang tercantum di websitenya kan, cara pembuatan paspor bagaimana. Pas sudah aku bawa, ternyata jeng 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 ditolak dong. Aku nggak bisa bikin paspor buat anak aku. Alasannya itu bikin kaget guys. Alasannya itu karena aku sebagai ibunya bukan warga negara Korea dan saat itu ya, peraturan saat itu adalah di mana ibu atau bapaknya yang berkewarganegaraan asing itu namanya, even dia sudah menikah dengan orang Korea, namanya itu tidak tercantum di kartu keluarga. Jadi di kartu keluargaku itu cuman ada nama bapaknya anak-anak sama nama anakku. Nama akunya nggak ada. Jadi si Subin ini terkesan ibunya nggak ada. Dan saat itu karena pernikahan antar negara gitu, maksudnya pernikahan internasional belum terlalu banyak seperti sekarang ini, nggak semua petugas-petugas PNS, ya istilahnya petugas PNS lah ya, itu mengerti akan hal-hal peraturan tentang pernikahan internasional. Jadi dia cukup ya udah template aja, dokumennya dicek, di situ nggak ada nama aku, ya berarti aku dianggap bukan keluarga kan. Padahal aku udah tunjukin, aku udah menikah dengan bapaknya anak-anak. Karena aku nggak ganti warga negara aja, nama aku nggak tercantum. Tetap nggak dipercaya guys. Nggak bisa, ditolak. Padahal nama aku di catatan pernikahan itu kan ada tuh ya kayak surat nikah, sertifikat nikah itu udah aku bawa juga. Ada nama aku, Mustafa Yani. Tetap ditolak karena tidak tercantum di kartu keluarga yang mencantumkan keseluruhan nama-nama keluarga. Gue shock dong. Terus gimana dong? Berarti aku nggak bisa bikin. Nggak bisa, harus tunggu bapaknya pulang dulu. Jadi kamu harus datang dengan bapaknya. Jadi karena bapaknya itu tercantum namanya di kartu keluarga, yang bisa bikin paspor anakku hanya bapaknya saja. Oh my god, gagal dong guys gue bikin. Kagak bisa. Gue kesel banget, gue pengen nangis-nangis, gue pengen ngacak-ngacak toilet tau nggak gue acak-acak tuh. Tetap nggak bisa walaupun alasan apapun itu nggak bisa. Ya udah gue sampai rumah sedih dong guys. Ah, banyak deh yang bikin kita tuh kayak bikin apa ya? Pusing gitu di saat itu tuh kalau mau ngurus apa-apa tuh, mau ngurus anak sekolah kayak apa, kalau nama orang tuanya nggak ada di situ ya yang berhak ngurus segala macam itu hanya nama orang tua yang tercantum di kartu keluarga. Akhirnya aku bilang ke bapaknya anak-anak, akhirnya bapaknya anak-anak kan telepon ke kelurahan kan. Iya itu benar, itu ibunya gitu kan. Terus nggak bisa, walaupun bapaknya telepon juga untuk membuktikan bahwa benar itu tetap nggak bisa kalau lewat by telepon, harus datang. Prof, visualnya itu harus datang. Akhirnya ya pulang dengan membawa kegagalan. Terus kakak nggak bisa pulang ke Indonesia dong karena nggak bisa bikin paspor si Supin. Ya kalau nggak dapat paspornya nggak bisa pulang, nggak bisa pulang bawa Supin. Kalaupun mau pulang ya aku sendiri gitu kan, posisinya di saat itu kan. Aku nangis dong, kesel nangisnya itu kayak apaan sih, gue emaknya kok gue nggak dipercaya gitu kan. Ternyata alasan kenapa, tapi aku harus paham sih, tapi aku harus paham alasan alasan kenapa aku tidak dipercaya itu, harus harus bisa memahami karena kondisinya di saat itu ya guys ya, itu kan tahun berapa sih ya, Subin kan lahir tahun 2005 ya.
tahun 2005 8 ya, pokoknya sekitar itulah. Itu memang banyak banget anak hilang yang nggak ketemu, guys. Itu namanya Mia. Mia itu anak hilang yang tidak ketemu. Kalian pasti sering pernah lah lihat acara-acara kayak di TV, akhirnya anak Korea yang berpuluh-puluh tahun mencari ibunya ke Korea, ternyata itu dia diadopsi di Amerika, di Australia, pokoknya di luar negeri lah ya, di Belanda. Itu banyak anak-anak Korea yang diadopsi ke luar negeri. Ternyata di zaman itu banyak sih yang namanya anak hilang, entah hilang di pasar nggak ketemu, akhirnya dikirim ke panti asuhan, dicari orang tuanya nggak ketemu, nggak dateng, akhirnya terpaksa diadopsi gitu sama orang-orang luar. Itu saat itu memang banyak sekali, dan memang banyak sekali kayak gue nggak tahu lah ya itu penculikan atau apa, akhirnya dijual ke luar negeri, entah, intinya itu saat itu memang banyak banget. Dan sampai sekarang itu spanduk-spanduknya, even itu spanduk-spanduk pencarian orang hilang itu masih ada, guys, sampai saat ini. Kalau dibaca gitu, dia hilangnya tahun 2000, misalnya hilangnya tahun 1999, ada yang hilangnya udah 40 tahun kemudian, tapi orang tuanya nggak give up gitu, masih tetap dicari. Apa sih yang kayak spanduknya itu di pertigaan, di perempatan itu ada. Di saat itu emang kenyataan banyak banget anak-anak yang hilang. Jadi memang kalau bukan orang tuanya langsung yang buat paspor untuk anak ini bisa keluar negeri, itu nggak akan bisa dipercaya. Dan walaupun aku ibu aslinya, karena aku nggak tercantum di kartu keluarga, karena aku bukan kewarganegaraan Korea, itu dengan sangat terpaksa ya mereka tidak mengizinkan aku untuk membuatkan paspor anakku. Begitu. Kenapa aku jelaskan ini? Biar kalian tidak berpikir bahwa mentang-mentang aku orang asing nih, aku di apa namanya nggak dipercaya atau dibedakan. Enggak. Memang saat itu seperti itu. Jadi sedih, nggak sedih, kecewa, tidak kecewa, ya gue harus paham atas peraturan itu. Ya mereka juga menjalankan tugasnya, jangan sampai nih ya, ternyata Subin ini, gue bukan ibunya, akhirnya anak ini dijual kemana, ya itu sih yang dikhawatirkan sama Korea. Sedih sih. Tapi ya bukan berarti gue tuh sama bapaknya tuh akhirnya ya udah nggak bisa bikin paspor nunggu bapaknya datang. Kalau nunggu bapaknya datang lama kan, bapaknya tugasnya lama sekalinya tugas. Akhirnya bapaknya anak-anak tuh nyari tahu sendiri bagaimana caranya bikin paspor tanpa orang tua. Begitu, guys. Akhirnya dicari-cari di internet, ada tuh caranya, yaitu memakai agent travel. Pakai agent travel akhirnya bisa bayar tuh, saat itu bayar 80.000 won ya, pakai agent travel. 80.000 won itu saat itu tuh uang besar ya, guys, ya, di tahun itu. Tahun 2005 tuh termasuk gede ya. Anggap aja kayak duit 800.000 ya, won ya, sekitar 8 jutaan lah ya. Kalau untuk hitungan sekarang 8 juta lebih malah. Itu untuk bikin paspor anakku. Ya kalau sekarang memang eh, kurs Korea itu nggak setinggi sekarang. Saat itu aja mungkin rupiah aja baru cuman nyampe 2005 itu sekitar 5 ribuan nggak sih? Ya gue nggak tahu deh, pokoknya sekitar segitulah ya. Kalau nggak salah ya, kalau salah sorry. Pokoknya intinya kurs Korea itu saat itu memang masih rendah. Akhirnya aku nyuruh bapaknya anak-anak nyuruh agent, dokumen aku kirim ke agent travel. Berhasil tuh akhirnya bikin paspor. Dan saat itu tuh aku juga nggak habis pikir, kenapa justru agent bro boleh. Aku aku ngebantah kan ke bapaknya anak, makanya kayak mengeluarkan unek-unek aku. Kenapa agent boleh bikin paspor anakku sementara aku yang ibunya nggak boleh? Bapaknya bilang, karena agent itu kan resmi, dia ada surat izin, ya memang job desk-nya dia gitu, ada surat izin usaha, dan yang terpenting adalah orang Korea, di mana kalau dia berbuat macam-macam itu mudah dilacak, itu katanya. Ya
Ya di mana-mana nama agent travel kan pasti boleh menjadi perwakilan pembuatan paspor atau apa ya pasti boleh karena udah ada izinnya. Oh gitu. Ya udahlah, aku mikir yang penting paspor anakku bisa dibuat, aku bisa pulang ke Indonesia. Begitu saat itu, guys. Ya memang sih saat itu tuh ya kalau misalnya mau ngurus apa-apa kalau nggak ada suaminya itu sulit, guys. Harus didampingi suaminya. Pertama, kalau alasannya itu macam-macam ya. Misalnya bukan aku aja sih, mungkin pernikahan-pernikahan internasional di saat itu ya banyak yang bisa merasakan seperti aku. Keterbatasan bahasa, dokumen kalau aku yang bawa nggak dipercaya, banyak macam-macam lah. Makanya jangan heran kalau orang-orang yang menikah di atas 20 tahun lebih dengan orang Korea itu banyak yang ganti warga negara. Karena memang saat itu peraturannya itu nggak seramah sekarang untuk pernikahan internasional itu. Kalau sekarang kan banyak pilihannya, tanpa harus ganti warga negara, dia bisa tetap bisa tinggal di sini selamanya, selama dia nggak punya masalah dengan keluarga, selama dia nggak divorce, selama dia ada sponsor, entah itu sponsor anaknya atau sponsor suami, visanya masih bisa berlaku. Gitu, ada yang namanya visa apa ya, green card gitulah. Kalau dulu nggak ada pilihan itu. Lu mau selamanya jadi warga asing, setiap mau ngurus apa-apa repot, atau ya lu ganti warga negara. Gitu guys. Jadi ini salah satu alasan aku kenapa akhirnya aku saat itu memutuskan untuk ganti warga negara Korea. Jadi buat teman-teman yang oh ternyata kayak udah ganti warga negara, kalau untuk ganti warga negara aku sih udah jujur dari zaman dulu ya, udah jujur nggak ada yang perlu aku sembunyikan. Dulu sih sempet kayak khawatir ya, karena banyak orang-orang yang berpikiran tuh pendek banget dipikirnya ya nggak nasionalisme lah, dia pencinta Korea lah segala macam lah tanpa mengetahui apa alasan aku akhirnya harus memilih pindah warga negara Korea gitu. Karena memang untuk Indonesia sendiri kan nggak punya pilihan untuk memiliki dua kewarganegaraan kan. Kalau Korea bisa, kalau orang tuanya yang orang asing itu bisa punya dua kewarganegaraan selama negara asalku ini memiliki peraturan yang sama. Tapi sayangnya Indonesia itu tidak memiliki peraturan itu, tidak memperbolehkan warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing itu memiliki dua kewarganegaraan. Jadi dengan sangat terpaksa akhirnya, karena saat itu memang aku kalau mengurus apa-apa harus sendiri tanpa suami dan banyak banget kesulitan-kesulitan yang aku harus hadapi. Jadi aku terpaksa ganti warga negara ya. Aku kan nggak tahu ya kalau misalnya akhirnya Korea itu terkenal sekarang. Hallyu lah, banyak orang-orang Indonesia yang suka sama Korea lah. Drama Korea disenengin lah. Akhirnya Korea membuat peraturan-peraturan baru. Itu kan baru sekarang-karang ini. Di saat itu nggak ada. Dan aku kalau harus menunggu peraturan itu lunak, seperti sekarang banyak pilihan, itu terlalu abstrak. Kapan gantinya? Tahu nggak sih kayak misalnya kalian berharap pemerintahan Indonesia itu misalnya ya koruptor Indonesia itu kalau misalnya ke gap itu harus diberi hukuman mati atau apa suatu saat itu kapan ya, sama saat itu tuh gue antara antara ngegantung gitu, pilihan gue tuh nggak ada. Oh mungkin nanti suatu saat nanti bakal ada peraturan baru, tapi kapan gitu itu kita nggak bisa ngerabahnya kan, bisa setahun kemudian kah, 2 tahun kemudian itu nggak tahu, atau sama sekali nggak ada peraturan baru kan kita juga nggak tahu. Jadi wajar kalau buat mereka yang nikahnya udah lama kayak aku itu kebanyakan ganti warga negara tapi mereka nggak speak up karena capek. Speak up juga kadang ya, maksudnya bercerita tentang pengalaman mereka saat itu, oh gue udah ganti warga negara, itu pasti ada aja orang nyinyir gitu loh tanpa mereka tahu tanpa tahu alasan-alasan kita itu kenapa. Ini bukan masalah alasan cinta atau tidak cinta dengan negara sendiri, tapi lebih ke ya saat itu gue butuh apa-apa itu dipermudah. Itu aja sih. Itu aja. Dan ini masalahnya adalah tentang keluarga di mana
ini adalah pilihan aku menikah dengan warga negara asing gitu loh. Masalah tentang anakku yang bertanggung jawab akan kesejahteraan anakku ya memang aku dan bapaknya anak-anak. Negara itu kesulitan ya negara nggak mau tahu gitu saat itu. Saat itu taunya ya lu dokumen lengkap dipercaya ya udah. Kalau kita nggak ada ya negara juga kan bisa bantu gitu loh. Intinya kayak gitulah ya guys. Manusia itu se pokoknya begitulah guys. Jadi kayak dulu tuh ruwetnya kayak apa jadi kebayang banget, kayak inget itu kayak aduh sebel gitu loh. Kenapa ya bisa begini, kenapa bisa gitu, kenapa nggak bisa, kenapa ya pemerintahan nggak bisa begini, kenapa pemerintahan gitu, itu cuma jadi PR gitu loh. Nggak ada yang bisa ngedapetin jawaban gitu. Tiba-tiba di tahun 2015 2009 kan aku mulai meniti karir di dunia entertainer Korea. Terus 2015-an itu aku mulai punya Instagram. Tiba-tiba aku punya kesempatan untuk main berbagai drama. Terus nama aku mencuat, banyak orang yang tahu aku udah jadi warga negara Korea yang tadinya proud ke aku. Saat itu banyak banget yang ngebully aku guys. Dia mau udah gak cinta negara Indonesia lah, inilah itu. Tahu nggak guys, sakitnya kayak apa? Mereka ngejudge aku tanpa tahu kenapa aku bisa seperti itu. Ini sih poinnya ya, poin yang kenapa nggak apa-apa deh gue ceritain ke kalian. Aku berharap ceritaku ini menjadi apa ya, info ke kalian bahwa jangan sembarangan menjudge orang lain yang misalnya dia ganti warga negara itu tanpa kalian tahu apa alasannya. Begitu. Kita kalau sekali lagi itu prinsip aku kita nggak akan tahu apa yang mereka rasakan kalau kita sendiri nggak tidak menjadi mereka. Kan sampai sekarang banyak ya orang yang kayak gitu pikirannya. Kadang ada kok komentar sampai saat ini tuh, oh kayak ini walaupun terkesan menyayangkan ya, oh kayak ini udah ganti warga negara ya. Kayak kemarin tuh aku cerita tentang apa ya, tentang apa ya, ada lah ya vlog belum lama itu ada yang komen kayak gitu, sayang banget gitu. Itu kayak tau gak sih, kayak berasa menurut gue, aku tahu mungkin yang komen kayak gitu bener dalam hati mereka, mereka benar-benar menyayangkan atas keputusan aku. Tapi menurut aku yang tahu bagaimana aku terpaksa memilih itu tuh kayak menjadi sebuah sarkas gitu, tau gak sih, sarkas. By the way, itu cerita aku tentang pengalaman aku untuk vlogku kali ini. Aduh macet banget sih, sebel deh. Ya seperti itulah guys. Semoga bisa menjadi pertimbangan buat kalian untuk tidak komen sembarangan ke mereka-mereka yang menikah dengan orang asing dan mereka punya keputusan yang sama dengan aku. Begitu. Oke guys, sampai di sini vlog aku tentang highlight pengalaman hidupku di Korea. Semoga kalian suka. Aku harus fokus ini deh, soalnya macet banget, macet terus, sebel, sebel. Korea itu macet juga tau gak guys? Siapa bilang Korea gak macet? Macet tiap hari. Apalagi kota Seoul, greget aing mah. Ya nyang, dadah.